Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sumitra Miharja, NIM 1751069. Adapun judul penelitian yang saya lakukan yaitu rekayasa perangkat controlling pH air dan otomatisasi pakan ikan pada aquaponik berbasis Arduino. Selanjutnya, latar belakang. Saat ini, kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan dan telah banyak diterapkan seperti di bidang pertanian dengan sistem aquaponik. Aquaponik merupakan budidaya ikan dan tanaman secara bersamaan dalam satu wadah tanpa menggunakan media tanah. Pemantauan yang kurang maksimal dan memberi pakan ikan yang masih manual, serta pengecekan yang dilakukan secara berkala, yakni pada waktu pagi, siang, dan sore hari, sehingga kerap terjadi kematian ikan di luar waktu pengecekan kolam yang disebabkan tingginya kadar pH dan meningkatnya kadar amoniak dari kotoran ikan yang menjadi racun bagi ikan itu tersendiri. Kadar pH dan kadar amonia tinggi salah satu penyebabnya karena pompa pada filter mati sehingga sirkulasi air tidak berjalan dan menyebabkan kotoran serta sisa pakan ikan berada di kolam cukup lama. Permasalahan. Masalah yang kerap terjadi pada budidaya aquaponik yang yaitu banyaknya kematian ikan yang disebabkan kurangnya kontrol air sehingga meningkatnya pH air dan tingginya kadar amoniak yang menyebabkan racun bagi ikan pada kolam ikan. Pada saat saya melakukan penelitian di PT Kayan bahwa para penjaga dan pemilik bercerita kalau banyak terjadi kematian ikan yang disebabkan karena pompa ikan mati dan ataupun karena ikan yang mati menutupi filter pembuangan air sehingga tidak berjalannya sirkulasi air yang menyebabkan kotoran dan pakan ikan mengendap dan menumpuk pada kolam ikan sehingga menjadi racun bagi ikan itu sendiri. Selain permasalahan tersebut, saya juga memperhitungkan jarak antara pemilik dengan lokasi budidaya ataupun penjaga yang bekerja dari siang sampai sore hari saja sehingga pada malam hari tidak dapat mengontrol baik itu pakan eh, maupun kontrol air sehingga tidak ada waktu untuk mengontrol dan memberi pakan ikan di malam hari. Oleh karena itu, saya membuat perangkat ini. Selanjutnya, batasan masalah. Pertama, objek penelitian bukan pada budidaya aquaponik di PT Kayan Marin Sepiat. Kedua, alat ini dibuat untuk skala kecil maupun rumahan. Ketiga, perancangan ini menggunakan microcontroller Arduino Atmega 2560. Keempat, menggunakan modul GSM untuk mengirimkan SMS peringatan ke pemilik. Kelima, menggunakan LCD 16x2 untuk mencetak nilai pH air di kolam. Keenam, menggunakan sensor RTV untuk memberi pakan ikan berdasarkan waktu. 7. Jenis ikan pada aquaponik adalah ikan nila dan jenis tanaman yang digunakan adalah sayur kangkung. 8. Menerapkan metode black box testing yang dimana pengujian program berdasarkan tes fungsionalitas dari alat yang telah dibuat. Penjelasan metode black box testing adalah pengujian yang dilakukan dari mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsionalitas software. Jadi dianalogikan seperti melihat kotak hitam, kita hanya dapat melihat interface tanpa tahu ada apa di balik bungkus kotak hitam. Pada rekayasa perangkat controlling pH air dan otomatisasi pakan ikan pada aquaponik berbasis Arduino ini menggunakan black box untuk menguji coba perangkat apakah perangkat berfungsi dengan benar atau memeriksa keberhasilan dari perangkat. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode skala Likert yang digunakan untuk mengukur pendapat dengan menggunakan 5 responden dari 10 pertanyaan yang telah saya sediakan. Selanjutnya, demo alat. Baiklah, saya akan menemukan alat saya. Di sini ada miniatur kolam aquaponik. Selanjutnya di sini ada wadah pakan ikan, ada tangki pengisian air, ada wadah filter air. Di sini juga terdapat dua pompa. Ini pompa cadangan dan ini pompa utama. Pompa utamanya sedang menyala. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghidupkan microcontrollernya. Microcontrollernya berhasil hidup. Komponen yang saya gunakan di sini ada modul pH air, ada step down, ada RTC, ada modul relay, ada
microcontroller Atmega 2560 dan ada LCD. Di sini LCD saya mencetak ketinggian air, jam dan pH air. Selanjutnya di sini juga ada modul GSM. Di sini ia berkedip sekali dan jarang, yang artinya ia telah mendapatkan jaringan. Selanjutnya di sini pH air mencetak nilai kisaran angka 7 dan kisaran angka 8, yang artinya pH air sedang tinggi. Karena sebelumnya saya telah memprogram di Arduino bahwa jika airnya berada di atas angka 7 maka pH air tinggi, dan di bawah angka 7 maka pH airnya normal. Dan selanjutnya microcontroller akan mengeksekusi 3 relay. Di sini ada relay pompa cadangan, pompa utama, dan solenoid valve. Selanjutnya karena pH-nya tinggi maka pompa cadangannya pun hidup. Oke. Dan pompa utamanya mati. Selain itu juga solenoid valve hidup. Di sini solenoid valve-nya mengeluarkan air yang cukup kecil karena ada masalah pada pembukaan katupnya. Pada kolam filter di sini ada bioflop untuk filter air dan sebelahnya pompa. Selain itu juga saya membuat pakan ikan otomatis. Oke, ini bentuknya. Dan saya menyeting jika ia berada di jam 6 lewat 2 menit maka katup akan membuka sebanyak 1 kali. Oke, kita tunggu sampai katupnya membuka. Oke, katup pakan ikan membuka sebanyak 1 kali. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memindahkan sensor pH ke dalam kolam, ke dalam wadah yang telah saya siapkan. Di sini pH air normal. Ini adalah air normal yang berada di kisaran pH 6,60-an. Oke. Yang artinya jika pH-nya rendah, karena sebelumnya saya telah mengatur bahwa pH tinggi itu berada di atas angka 7 dan pH rendah di bawah angka 7. Berarti ini pH rendah, yang artinya pompa utamanya nyala dan pompa cadangannya mati. Oke, solenoid valve-nya juga mati. Selanjutnya jika saya memindahkan sensor pH ini ke kolam yang sudah memiliki pH tinggi, maka pH-nya akan berangsur-angsur berubah, agak lambat. Nah, oke, pH-nya berada di angka 7, berarti pH tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali sensor pH air yang pH-nya berada di atas angka 7, yang artinya pH-nya tinggi, yang artinya solenoid valve membuka air dan pompa cadangan menyala. Oke, di sini saya akan memperlihatkan pompa cadangannya sedang menyala. Oke, ini pompa cadangannya sedang menyala. Selain pompa cadangan juga solenoid valve-nya membuka keran. Di sini solenoid valve-nya mengeluarkan air yang sangat kecil karena ada masalah pada katup pembuka kerannya yang tidak bisa membuka full. Tapi ini berhasil mengeluarkan air yang lumayan kecil, menandakan bahwa program saya berjalan. Oke. Dan dia akan berhenti jika pH kembali normal. Di sini pH-nya belum stabil, yang masih 7, berarti dia masih hidup mati. Selain itu modul GSM juga akan mengirimkan pemberitahuan ke pemilik jika pH air sedang tinggi. Oke, ini pesan yang berisi pH tinggi, pompa cadangan hidup, yang artinya pH air sedang tinggi. Dan ini hanya mengirim jika pH air sedang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk ketinggian airnya. Di sini
tercetak di LCD bahwa ketinggiannya 10 cm. Sebelumnya saya telah mengatur jika ketinggian air berada di atas 10 cm, maka solenoid valve akan membuka. Di sini solenoid valve-nya sedang menutup karena ketinggian air berada di 10 cm. Sekian penjelasan saya dari demo alat ini. Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.